Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahma Dewi malam ini bisa menjumpai Anda kembali dalam program Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk mengenal jauh lebih dalam seperti apa itu kurikulum 2013. Sehingga nantinya kita bisa memberikan kontribusi yang paling pas atau yang paling profesional maupun proporsional yang bisa kita berikan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dan seperti biasanya di sini saya sudah ditemani oleh beberapa tamu dan juga seorang konsultan pendidikan. Namun sebelum saya menyapa beliau-beliau, saya mau menyapa dulu pemirsa-pemirsa yang ada di Riau, Palembang, Padang, Bengkulu, Jambi, Batam, Pati, Banten, Makassar, Palu, dan Lombok yang saat ini juga bisa menyaksikan secara live acara ini. Dan inilah dia konsultan pendidikan kita, Profesor Muklas Hamani. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin absen ya? Oh iya. Saya yang menduduki kursi pemerintahan di sini loh kemarin. Ada yang menduduki di sini ya? Iya. Ya, dan juga nanti ada beberapa tamu, tapi nanti dulu pemirsa. Karena saya mau ngobrol dulu nih sama Profesor Muklas. Kemarin waktu Prof absen dari kursi pemerintahan ini, kita sudah mendiskusikan tentang penuntasan pelatihan dan juga rencana pendampingan kurikulum 2013. Dan dari hasil diskusi kita kemarin, sudah ada hasil bahwa keberhasilan dari pelatihan tersebut sebanyak 72%. Nah, menanggapi 72%, angka itu bisakah sudah dikatakan sukses atau masih perlu pembinaan terus ini, Prof? Ya, karena ini implement kurikulum idealnya 100%. 100 kan? Artinya semua peserta itu paham, siap melaksanakan. Kalau 72 itu artinya kan masih ada 38 yang perlu pendampingan. Itu sebenarnya kemudian 28 ya. Sehingga itulah pentingnya pendampingan agar yang 28 itu yang belum paham itu didampingi supaya dapat melaksanakan dengan bagus. Dan saya gembira pendampingan jalan minimal mendampingi yang 28% itu. Kabar baiknya juga itu, Prof, yang tidak tersentuh 72% itu menjadi pendukung jadinya ya. Jadi tidak hanya pasif, tapi juga menjadi pendukung yang sudah 72%. Tapi saya sangat optimis ini, Prof, soalnya ada program in sama on. Jadi mereka melakukan pembinaan di internal areanya, kemudian mereka melakukannya dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Saya optimis pastinya, Prof. Iya, ya bagus itu. In-on itu bagus karena menjadi lebih praktis, lebih punya pengalaman menerapkan di lapangan. Dan yang juga mengembirakan kan kemudian ternyata teman-teman yang sudah paham itu bisa menjadi narasumber bagi teman-teman yang belum sepenuhnya paham di daerahnya masing. Masalah ini biasa lah. Betul. Susah untuk 100% susah. Tapi yang 72 tadi itu kemudian bisa membantu yang belum sepenuhnya paham di lapangan, saling bantu. Nah, kami juga memberi bantuan kepada Anda yang ingin menelpon kepada narasumber dan juga konsultan kami dengan menghubungi nomor telepon 82510 atau 82570 untuk Anda yang berada di luar Jawa Timur. Sekarang sesuai janji saya mau menyapa dulu dua orang tamu kami dari Jakarta. Beliau adalah Kepala Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKM P3. Beliau adalah Ibu Agnes Tuti Rumiati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya, selamat datang di studio kami Ibu. Semoga kerasan ya dengan kita di sini. Dan juga ada dari Dirjen Pendidikan Menengah. Beliau adalah Bapak Ahmad Jasidi. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami. Ya pemirsa, dan untuk hari ini ada satu tema yang pastinya tidak kalah menarik untuk kita bahas bersama-sama, yakni memaknai hasil sensus dan juga survei K13.
memang pada dasarnya banyak sekali orang yang pesimis dengan kurikulum 2013 ini. Dan minggu kemarin kita sudah membuktikan dengan data yang sudah benar-benar terbukti, keberhasilan dari pelatihan tersebut adalah 72%. Nah, untuk hari ini kita akan membahas jauh lebih dalam seperti apa hasilnya dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan hasil survei dan juga sensus tersebut. Langsung saja saya mau tanya ke Ibu Tuti. Silakan. Latar belakang dari diadakannya sensus dan juga survei ini apa, Bu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda ya. Setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali dengan jawabannya. Jangan kemana-mana. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Sugeng telu caning ya apa kabar sampeyan dina iki? Bolasan arek enom iki diamono polisi pasien anak Asro banyu londo oplosan Sukri. Pemain Persepon Ponorogo langsung brodok hakim garis. Bar inci manuku mane ditambah dadi 7 tahun. Pojok kampung kaya biasane nyapa diko liwat berita-berita basa Surabayaan sing kasil di Kelumpono Terus CTV teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Kembali lagi di Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013. Sebelum kita menikmati atau menganalisa seperti apa jawaban dari Ibu Titi, saya mau memberi kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi tamu di acara kami. Anda bisa menghubungi Unit Implementasi Kurikulum dari Kemendikbud melalui email uik.pusat@kemendikbud.go.id atau melalui nomor telepon 021 57950 176. Langsung saja Bu Titi, silakan dengan jawabannya. Terima kasih Mbak. Jadi mengapa kita harus melakukan survei atau sensus yang pertama atau survei tentang kurikulum? Karena pertama adalah implementasi ini melibatkan banyak sekali pihak dan kita ingin memastikan bahwa semua proses itu akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Itu yang pertama, karena dengan kita menjalankan evaluasi ini atau MONEF, itu maka kita akan tahu persis sebetulnya apa yang terjadi di lapangan. Baik pelatihan, kemudian buku misalnya, kemudian proses pembelajaran, bahkan pendampingan. Kemudian yang kedua, kurikulum ini baru. Ini sesuatu yang tentu saja bagi sebagian besar orang Indonesia, ini adalah sesuatu proses pembelajaran yang baru. Bagaimana penerimaan masyarakat mengenai kurikulum yang baru ini. Masyarakat yang dimaksud itu adalah masyarakat bukan hanya di sekolah, jadi bukan hanya kepala sekolah, guru dan siswa, tetapi juga termasuk komite sekolah, kemudian pengawas, orang tua, bahkan dan masyarakat secara luas. Bagaimana mereka menerima kurikulum ini atau bagaimana persepsi mereka terhadap kurikulum ini. Karena penerimaan dari masyarakat itu sangat penting supaya kurikulum ini bisa berjalan berkesinambungan. Pasti ada rencana-rencana lebih lanjut yang diterapkan nantinya ya, berdasarkan hal tersebut. Sekali. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa harus ada sensus dan survei sekaligus? Kenapa tidak hanya salah satu aja, Bu? Di tahun 2013 kami melakukan sensus karena memang jumlah sekolah yang waktu itu mengikuti implementasi kurikulum itu terbatas. Jadi jumlahnya sekitar 6.325 sekolah. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Dan itu dipilih. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bisa melakukan sensus karena jumlahnya terbatas. Kemudian di tahun 2014, ini kan diberlakukan secara nasional dan masif. Jadi tidak mungkin lagi kita melakukan sensus, makanya dilakukan pemetaan itu atau melakukan MONEF itu dengan cara survei. Jadi sebagian sampling tetapi tetap
harus mengikuti kaidah-kaidah representativeness dari data. Jadi dari responden maupun dari jumlah sekolah itu harus representatif mewakili Indonesia, walaupun itu tidak dilakukan secara sensus. Tidak secara menyeluruh begitu Iya. ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak Jazidi ini. Selama ini sensus atau survei tersebut sudah dilakukan sejak kapan ini Pak? Sensus bagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Tuti dilakukan untuk implementasi kurikulum 2013 di tahun 2013. Itu sudah dilakukan. Kalau boleh tahu mulai bulan apa? Bisa lebih rinci. Tepatnya sekitar bulan-bulan ini ya. 2013 itu sekitar bulan Pertengahan tahun dulu ya. Juli ya. Pertengahan bulan Juli. 2013. Dan itu menjadi dasar Kementerian mengambil kebijakan di tahun 2014 kurikulum 2013 ini diimplementasikan secara tak terbatas. Artinya di seluruh sekolah di seluruh Indonesia, di semua jenjang. SD untuk kelas 1 dan 2, kemudian kelas 4 dan 5, SMP kelas 7 dan 8, SMA SMK kelas 10-11. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh timnya Bu Tuti pada tahun 2013 itu. Nah, untuk tahun 2014, bagaimana tadi disampaikan juga, karena jumlahnya yang besar, kita tidak memungkinkan lagi melakukan dengan sensus. Monitoring itu kita lakukan dengan cara survei, dengan catatan tetap menjaga representativeness dari penyamplingannya. Saya ingin menekankan bahwa sensus atau survei pada tahun 2014 ini perlu bahkan mutlak dilakukan, karena kalau kita bicara sebagai sebuah feedback sistem yang memanfaatkan umpan balik, survei ini ibarat kalau di sistem fisik semacam sebuah sensor yang menangkap kondisi aktual yang ada, sehingga kita nanti bisa membuat sistem ini bekerja berdasarkan umpan balik dari sensor ini, dari hasil survei atau hasil monitoring dan evaluasi ini. Sedemikian sistem itu bekerja menghasilkan luaran sebagaimana yang diinginkan. Gitu ya. Jadi kalau sensornya rusak, artinya hasil kerja survei ini tidak akurat, maka bisa-bisa sistem itu bekerja dengan tidak benar. Jadi bisa dijamin ini ya akurasi dari sensus tersebut? Harus dijamin. Kita menyadari benar itu posisi survei, sebagaimana dalam sistem fisik itu seperti sebuah sensor. Kalau sensornya tidak bekerja dengan baik, kita menangkap kondisi di lapangan yang salah, dan itu diumpan balikkan ke sistem di awal dibandingkan dengan apa yang diinginkan. Kalau informasi umpan baliknya ini keliru, perbandingannya jadi salah. Sedemikian sistem itu tidak bisa bekerja menghasilkan luaran output sebagaimana treatmentnya juga nanti tidak bisa tepat ya kalau misalnya filternya itu tidak bagus ya. Sensornya ini kalau rusak gawat nih. Gitu. Jadi Bu Tuti ngirim orang-orang memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada, itu harus bekerja dengan benar, akurat. Mekanisme dari sensus dan survei tersebut bagaimana Bu Tuti? Di tahun 2013 kami menggunakan dibantu oleh LPMP. Jadi ya LPMP. Jadi tenaga-tenaga Widya Iswara misalnya begitu, itu dia yang melakukan survei ke sekolah-sekolah. Jadi mewawancarai guru, mewawancarai siswanya, bahkan kepala sekolahnya, komite sekolah begitu. Karena kita ingin mendapatkan informasi dari semua wawancara, sisi. bukan dari kuesioner. Dengan kuesioner iya, dengan wawancara iya. Kemudian tahun 2014 kita menggunakan banyak dibantu oleh LPTK di seluruh Indonesia. LPTK. Jadi inginnya kita tentu ingin mendapatkan informasi yang tadi yang berfungsi sebagai sensor, yang betul-betul real. Karena hasil survei ini bukan hanya sekedar kurikulum ini diterima oleh masyarakat dengan baik, bukan hanya begitu. Apa saja yang kira-kira masih harus diperbaiki di dalam proses, misalnya di dalam proses pembelajaran. Guru itu kurang mengerti di sisi mana misalnya. Ya itu dia itu Bu, harus ditangkap. Yang saya baca dari banyak media itu banyak sekali yang pesimis bahwa survei atau sensus ini dilakukan hanya karena banyaknya masyarakat yang pesimis. Paling-paling ini cuma buat nutupin aja gitu Bu. Banyak yang seperti itu anggapannya. Seperti apa tanggapannya Bu? Jadi begini,
Kalau kita mengatakan, kalau kita expose hasil survei nanti mungkin bisa ditayangkan apa itu namanya grafik-grafiknya ya. Jadi kalau kita melihat dari hasil survei itu, sebetulnya kan memang tidak 100% semua orang mengerti mengenai kurikulum ini walaupun sudah di training. Nah kalau misalnya yang biasanya yang ribut itu yang kurang mengerti, yang sudah mengerti ya dia tidak ribut. Lah, Bu, ya itu. Makanya seringkali saya mengatakan informasi tidak mengerti itu dari mana? Siapa yang menginformasikan? Karena kalau kami melakukannya itu adalah representatif seluruh Indonesia. Bukan hanya kalau ketemu orang tidak ngerti lalu dicatat, bukan. Tetapi kita representativeness-nya itu adalah seluruh populasi. Ada yang mengerti, ada yang belum, itu kita tangkap. Jangan-jangan yang rame itu tadi, itu yang bagian yang tidak mengerti tadi. Jangan-jangan seperti itu pun kita sudah tangkap sebetulnya. Bapak mungkin mau menambahkan silakan. Ya, dan keberadaan KKP, klinik dan konsultasi atau terbalik ya, konsultasi dan klinik pembelajaran ini dimaksudkan untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ditangkap secara cermat oleh teman-teman dari tempatnya Bu Tuti ini. Jadi ada yang belum mengerti silahkan berkonsultasi, menyampaikan apa saja. Salah satunya adalah dengan KKP ini. Kita memberikan pengertian kepada teman-teman guru yang ada di lapangan atau bahkan orang tua. Di samping ada pendampingan. Sebagaimana tadi di pengantar disampaikan oleh Prof. Mukhlas. Pendamping ini dimaksudkan untuk menutupi, ya untuk terus menyempurnakan implementasi kurikulum 2013. Kita dari awal tidak berpretensi bahwa sekali pelatihan kemudian selesai. Mustahil semuanya ya itu kita menyadari benar kondisi objektifnya tidak akan bisa terjadi yang seperti itu. Oleh karena itu terus menerus kita bertahap melakukan penyempurnaan dengan pendampingan, menutup apa-apa yang kurang pada saat pelatihan guru. Kita langsung mengamati yang ada di lapangan, menyempurnakan proses belajar mengajar yang terjadi di lapangan. Ada guru pendamping yang terpilih terjun ke sekolah-sekolah tertentu, menangkap apa-apa kekurangannya, kemudian kembali ke kalau di pendidikan menengah ada yang disebut sebagai sekolah induk atau sekolah klaster. Di situ namanya kita diskusikan hasil-hasil pengamatan di lapangan itu kekurangannya apa saja. Dievaluasi di situ. Kita diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang bersangkutan. Mestinya ini yang dilakukan, itu yang dilakukan. Tadi ada kekurangan seperti ini. Nah, untuk instrumen dari survei dan juga sensus tersebut, yang menyusun siapa ini, Bu? Apakah dari dirjennya langsung atau dari kementerian bagaimana? Jadi begini, kami menyusun bersama-sama. Karena kita pelajari semua proses itu bersama-sama. Saya sendiri membuat konsepnya, konsep instrumennya itu. Lalu saya konsultasikan dengan tim ahli, apakah benar seperti ini. Karena tidak sekedar kita ini bertanya, sudah paham belum gitu. Tapi kita juga bertanya, paham itu sepaham dalam apa pemahamannya? Ya, sepaham apa. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, contohnya untuk pendampingan, kami dari hasil survei itu ditemukan beberapa item yang belum dipahami, itu kita list. Karena itu menjadi bahan ini yang harus didampingi. Nah. Jadi itu yang kita betul-betul kita ungkap begitu. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan begini tidak dipersepsikan survei ini hanya untuk mengatakan bahwa ini bagus. Bukan, justru survei bukan ini untuk pembenaran ini, Bu, betul ya? sekali. Jadi survei ini memang ditujukan untuk memperbaiki proses tadi. Nah, oke, baik. Satu yang menggelitik keinginan tahu saya yaitu item-item yang belum dipahami oleh si objek survei tersebut. Tapi nanti ya, Bu, ya, setelah pesan-pesan yang satu ini. Jadi Anda pemirsa tetap di sini, jangan kemana-mana. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren. Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Di atas bumi ini. Sarasati itu
Alunan musik yang indah. Pokoknya istimewa. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta terindah, masa muda yang akan mendung ku bahagia. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta, nikmatnya ini ku dimabuk cinta. Keroncong itu musik yang fleksibel. Keroncong itu bisa dibuat langgam, dibuat keroncong. Pengen keroncong Jala Rasati di JTV. Dengan mengusung tema memaknai hasil sensus dan juga survei K13, saya ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih hasil dari sensus dan juga survei yang telah dilakukan. Langsung saya kepada Ibu Tuti. Tadi Ibu mengatakan ada beberapa item yang masih belum bisa dipahami. Kira-kira bisa dijelaskan apa saja item-item tersebut, Bu? Sebelum ke sana mungkin saya ingin menyampaikan bagaimana penerimaan masyarakat dulu ya. Oke. Karena ini sangat penting. Betul. Kebetulan hasilnya itu tidak beda antara yang tahun 2013 dengan yang 2014. Ini yang membuat kami juga sebetulnya surprise. Walaupun kalau yang tahun 2014 ini kan sebetulnya sudah masif. Artinya kondisi sekolah itu tidak sama dengan kondisi sekolah yang tahun 2013. 2013 kan memang dipilih sekolah-sekolah yang memang cukup baik. Sedangkan 2014 kan ini menyeluruh gitu. Nah, mengapa penerimaannya itu hampir sama? Rupanya yang tahun 2014 ini masyarakat sebetulnya juga sudah tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu mengapa mereka sudah paham gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kurikulum, misalnya standar kompetensi lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian bagaimana cara penilaian, proyek dan seterusnya, mereka sudah cukup paham bahwa itu yang berubah ya. Itu yang ini, walaupun kadang-kadang mereka tidak menyampaikannya secara lengkap. Jadi ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2, misalnya seperti itu, hal yang sangat biasa. Tetapi gampang untuk bisa diberi pemahaman lebih lagi setelah ini. Nah, hal-hal yang barangkali orang bertanya-tanya ya, Mbak ya. Karena biasanya orang akan melihat yang tidak enak kayak enaknya, yang jelek-jeleknya gitu. Nah, itu yang paling utama, yang paling yang mereka tuh masih bingung, terutama ini bagi guru, itu adalah proses penilaian. Oh iya, betul ya, sekali. Itu proses penilaian, kemudian adalah praktek-praktek bagaimana melakukan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya itu wajar, karena ini adalah sesuatu yang baru. Tetapi yang juga cukup menarik untuk bisa dicermati adalah bahwa antusiasme siswa itu sekarang menjadi lebih tinggi gitu. Oke, baik. Nah, gurunya pun juga menjadi lebih aktif harus. Gitu. Saya pernah masyarakat terutama yang di Jakarta atau di Surabaya seringkali meragukan bagaimana yang di NTT, bagaimana yang di Papua, kan suka begitu ya. PR-nya seperti itu selalu, daerah yang tertinggal yang selalu ditanyakan. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau ngangkat telepon dulu ya Bu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Muti di Ponorogo. Ibu? Ibu Muti. Muti di Ponorogo, silakan Ibu. Ini mau tanya. Ya? Ya, silakan. Masalah K13 itu yang menjadi problem di sekolah kami, itu masalah kan standar penilaiannya itu banyak, untuk satu siswa pun ada berapa gitu. Terus untuk pembiayaan itu dari mana itu? Pembiayaan? Kan perlu banyak memotokopi beberapa lembar untuk penilaian itu. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Muti yang ada di Ponorogo. Salam untuk keluarga Anda. Ya, ini dia. Terima kasih. Pertanyaan pertama, K13 ini penilaiannya seabrek. Nah, dan itu butuh fotokopi, butuh ngeprint berkali-kali. Biayanya dari mana? Monggo mungkin Pak Yazidi bisa menjawab.
Terima kasih Bu Mufti dari Ponorogo. Pertanyaannya sangat bagus sekali, bahwa begitu banyak aspek yang dinilai. Tetapi pada dasarnya 3 aspek ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Instrumen untuk itu sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biaya-biaya yang diperlukan, saya kira itu bagian dari operasional sekolah. Jadi bisa diambilkan dari misalnya saja peruntukan untuk BOS itu kan bantuan untuk operasional sekolah. Jadi pinter-pinternya kepala sekolah atau manajemen sekolah memanage keuangan yang ada di sana untuk menutupi semua kebutuhan operasional sekolah. Saya kira dengan dana BOS bisa dipakai untuk mengoperasikan semua kebutuhan termasuk penilaian yang harus dilakukan di sekolah. Tapi di satu sisi juga harus ada tanggung jawab dari guru ya, nggak hanya sekedar fotokopi, ngeprint biar uang bosnya keluar ya Pak ya. Tapi saya kira tadi yang ditanyakan yang kondisi lapangan, memang ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Jadi diperbolehkan ya nih bos ya? Insya Allah. Bu Mufti bisa langsung minta ini kalau ngeprint dan lain-lain ya. Ini Pak Muklas mungkin dari segala oh mohon maaf, saya break dulu Pak Muklas. Halo, selamat malam. Terputus, langsung saya balik ke jenengan. Ada yang mau ditambahkan dari penjabaran dari Ibu Tuti dan juga Pak Yazidi? Ya, setiap barang baru itu mesti ada orang yang ragu. Mesti ada orang belum bisa, itu biasa lah, nggak usah kaget. Kita punya motor baru begitu. Motornya dulu manual, sekarang beli matic. Pertama ya susah juga kan. Betul. Apalagi kemudian kita ini kan heterogen Mbak. Jadi katakanlah ada teman-teman guru yang sudah gadgetan tiap hari. Tapi juga ada yang mungkin TV juga jarang-jarang lihat gitu kan. Kondisinya memang beda, ya nggak apa-apa. Nanti kan jalan. Tapi kalau saya yakin sebenarnya para guru itu kan punya pengalaman panjang. Perubahan ini memang berubah, tapi tidak terlalu susah untuk mengikuti sebenarnya. Asalkan ya. mau. Ya saya yakin guru-guru itu mau kok. Saya yakin guru itu mau. Teman guru itu orang baik-baik kan. Dia akan mau untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang baru ini. Seringkali para guru itu kan sebenarnya mimpi dapat pelatihan. Ini kesempatan teman dapat pelatihan untuk kurikulum baru, untuk menyegarkan pengetahuan yang mungkin sudah cukup lama tidak didapat penyegaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan punya pengalaman mengunjungi SD Kalisari 2 itu ya. Juga kita pernah mengunjungi SMP di pojok dulu itu. Itu kan tidak semenakutkan yang dibayangkan orang kan. SMP di tengah hutan malah ya. Di tengah hutan itu mereka bagus kok. Para guru bisa melaksanakan dengan bagus, tentu dengan keterbatasan karena sarannya terbatas. Tapi kan kita masuk kelas bahasa Inggris bagus kan? Betul. Walaupun labnya panas karena saya mati ya. Lab IPA-nya juga gitu bro. Kan? Bagus jalan bagus. Tapi bagus sekali. Kan? Jadi, gurunya kreatif soalnya ya. Saya yakin guru tidak sebodoh yang bayangan orang. Betul sekali. Mereka itu. Betul sekali. Untuk guru di Indonesia jangan pernah pesimis duluan ya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Iya, dengan Pak Komarudin di Ponorogo. Oh, Ponorogo lagi nih janjian kayaknya. Silahkan Pak Komarudin. Iya, ini dari kebetulan saya itu guru pendidikan agama Islam. Sampai sekarang ini ternyata buku yang diberikan kepada siswa dan guru itu ternyata belum ada. Terus ini solusinya gimana untuk kurikulum 13 ini kan? Kalau boleh tahu Bapak mengajar di SD, SMP? Di SD. Di SD, baik. Terima kasih Bapak Komarudin yang ada di Ponorogo. Langsung saja kita jawab pertanyaan dari Pak Komarudin. Mungkin Pak Yazidi bisa memberikan jawaban. Terima kasih Pak Komarudin dari Ponorogo. Yang Bapak sampaikan itu benar. Mungkin sampai hari ini masih ada beberapa sekolah yang belum menerima buku-buku agama. Tetapi sebenarnya kita sudah mengantisipasi kebelum datangan buku-buku itu di sekolah
diharapkan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Mukhlas, seorang guru itu punya pengalaman yang panjang dan kalau ada perubahan-perubahan sebagaimana kurikulum 2013, itu pengalaman yang panjang itu bisa menjadi bekal yang sangat baik untuk menghadapi keadaan-keadaan tidak sebagaimana yang direncanakan. Dan lagi saya dengar ada CD ya yang diberikan ke guru gitu. Iya, ada CD untuk beberapa mapel ya, untuk beberapa mapel termasuk CD untuk mapel agama. Betul. Jadi berdasarkan CD itu, kendati pun buku belum datang, bisa dimanfaatkan untuk terus melangsungkan proses belajar mengajar. Ini yang saya maksud. Kebelum datangan buku di sekolah itu diharapkan tetap tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ditambah lagi dengan pengalaman seorang guru yang panjang. Nah, di sini yang penting itu kan ada perubahan bagaimana mapel-mapel yang ada itu bisa menjadi vehicle untuk sekaligus mengembangkan kompetensi tidak hanya pengetahuan, tetapi sikap dan keterampilan. Itu perubahan mendasar. Setiap mapel itu menjadi vehicle untuk pengembangan ketiga kompetensi. Sedemikian kalau ada perubahan selama ini misalnya mata pelajaran itu hanya ditekankan untuk pengembangan kompetensi pengetahuan, ditambah nanti dengan pengalaman guru, walaupun terus terang walaupun faktanya sekarang buku belum datang, pengalaman itu tinggal nambahkan saja bagaimana sih mengembangkan kompetensi sikap dan keterampilan, apalagi kemudian juga ada CD. Jadi insya Allah proses belajar mengajar baik. Nah, ini dia. Tapi ada masalah tadi. Kalau misalnya sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh Prof. Misalnya ada sebagian guru yang nonton TV aja jarang. Jadi pengalamannya pasti kurang ini. Nah, untuk menyiasati hal tersebut gimana ini, Prof? Masa iya sih? Mungkin ada di daerah terpelosok gitu ya, Prof ya? Kebetulan ini kan teman ini kan guru PAI. Saya menyarankan beliau itu berprasangka positif pada Yang Maha Kuasa. Bapak ini diberi peluang untuk beramal itu. Bisa berkreasi, mungkin juga mau mengeprint CD-nya. Mungkin kemudian Bapak bisa berkontribusi lebih banyak dibanding pada guru yang dapat buku. Kemarin kan dulu juga kita dapatkan teman guru IPS itu bukunya belum datang, tapi guru kreatif itu di print 2 lembar kemudian dipakai bersama-sama. Bahkan kalau saya menyarankan begini, buku yang dipakai itu kan buku babon gitu ya. Setiap sekolah seperti Pak kemarin bisa berkreasi untuk membuat kelengkapan yang mungkin cocok dengan konteksnya di Ponorogo sana, gitulah ya. Jadi itu justru peluang bagus untuk beliau untuk beramal dengan pikiran praduga yang baik kepada Yang Maha Kuasa. Itu beri peluang beramal itu. Kreasi yang diperlukan di sini, yang semula hanya untuk kompetensi pengetahuan, sekarang kreativitas, peluang beramal tadi itu dengan pengalamannya seorang guru dalam hal ini pendidikan agama menggugah siswa tidak hanya tahu dengan metode belajar yang hanya memberitahu saja, tetapi membangkitkan siswa untuk sikapnya, untuk keterampilannya dalam memahami pelajaran-pelajaran agama. Itu saya percaya seorang guru punya pengalaman yang panjang dan tidak ada kesulitan. Jadi Pak Komarudin, kami sangat yakin Anda bisa pastinya mengikuti perubahan yang ada saat ini. Dan untuk Anda nanti yang berada di luar Jawa Timur. Saya kira ini bukan untuk Pak Komarudin. Pak Komarudin ini mengajak teman-teman yang lain dengan cara bertanya seperti itu. Harus ini ya. Jadi kami juga mengajak Anda yang berada di luar Jawa Timur untuk menghubungi melalui line telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Melihat anak-anak belajar dengan senang adalah kebahagiaan. Saya mendukung sistem pembelajaran yang menyenangkan. Berinteraksi dengan hangat tanpa melihat perbedaan adalah
kegembiraan. Saya mendukung sebuah sistem yang mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan. Saya sangat mendukung sistem pendidikan yang mendorong siswa menjadi manusia, pembelajar, dan beradab. Mari wujudkan pendidikan Indonesia yang menyenangkan, berbudaya, dan berkarakter. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu hadir menyapa Anda. Masa pembela lokalisasi Doli menolak untuk ditertibkan. Kembali menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10%. Para pengendara sepeda motor ikut berjubel demi mendapatkan BBM premium bersubsidi. Pemirsa, kami masih memiliki informasi seputar keraton Marmut di Lumajang. Jangan kemana-mana, Pojok Pitu akan kembali. Sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang berada di luar Jawa Timur untuk mau berinteraksi dengan kami yang ada di sini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Dan saya mau ke Bu Tuti dulu. Mungkin Bu Tuti sebagai orang yang pastinya sudah sangat paham dengan hal ini melalui data-data yang ada di lapangan. Ada contoh lain nggak Bu kira-kira? Ada guru yang mungkin prasarana atau sarananya belum memadai tapi tetap fight gitu Bu? Iya, jadi banyak sekali karena kami UKMP 3 itu melakukan survei itu ke sekolah-sekolah Mbak. Sekolah-sekolah bahkan saya sendiri kalau masuk kelas itu saya ikut Ibu di langsung kelas. turun ke lapangan? Iya, Luar ikut biasa. di dalam kelas, gurunya ngajar, saya duduk di belakang. Karena saya pengen tahu benar bagaimana cara guru itu mengajar menggunakan kurikulum 2013 ini. Jadi memang yang saya datangi mereka kadang-kadang fotokopi. Ya. Bahkan yang tahun 2013 itu saya datang ke sekolah yang sebetulnya kelas itu belum wajib melakukan kurikulum 2013. Tetapi dia sudah menggunakan proses saintifik. Di mana itu kalau boleh tahu? Di Kupang. Kupang? Iya, di Kupang. Terus saya tanya, ada anak satu siswa yang dia maju ke depan, dia presentasi dengan bagus. Saya tanya, anak ini seperti mahasiswa, saya bilang. Cara presentasinya, saya tanya gurunya, kok bisa dia sudah sepandai itu, saya bilang. Dia bilang, loh ini kan sudah berapa bulan Bu dengan K13. Luar biasa. Ini hasilnya, dia bilang gitu. Oh, saya pikir sebetulnya kami belum, katanya. Kami seharusnya belum punya kewajiban melakukan itu, tetapi karena sekolah kami semuanya wajib melakukan dengan proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan ini diwajibkan oleh kepala sekolahnya. Itu lalu mereka melakukan training di antara mereka sendiri. Kemudian saya tanya lagi SD, namanya SD bertingkat 5 namanya. SD bertingkat, bukan bertingkat 5. SD bertingkat itu adalah mereka bilang kami melalui KKG, melalui MGMP gitu. Mereka itu menularkan satu sama lain. Sudah share tentang kurikulum 13 ini. Jadi baik bukunya maupun praktek mengajarnya itu sudah saling pengen tahu begitu. Itu istimewanya guru kan sebetulnya di situ. Semoga tidak hanya di Kupang ya Bu ya, dimanapun juga begitu harusnya. Saya ambil contoh Kupang itu karena Kupang itu bukan daerah yang berkembang seperti Surabaya dan Jakarta ya Bu jadi ya. itu daerah yang diragukan oleh teman-teman. Baik. Nah ini jangan sampai ragu untuk menelpon kami di sini. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya Pak Agung dari Surabaya. Pak Agung di Surabaya. Silakan Pak Agung. Iya, masalahnya gini, saya kan tuh salah satu seorang pendamping di kurikulum 2013. Yang saya lihat di lapangan itu pelaksanaannya itu tidak tuntas pada penilaian. Jadi salah satu masalahnya adalah sistem yang dinilai itu sangat banyak, kemudian jumlah siswa di kelas itu juga banyak gitu. Maaf Bapak, bisa diulangi pertanyaannya, suaranya kurang jelas sampai di sini. Oh iya, gini. Salah satu pendamping untuk kurikulum 2013 ini. Kemudian permasalahan di lapangan adalah penilaian yang tidak tuntas. Jadi saya sudah berkeliling di sekitar 30 sekolah di Surabaya. Kemudian masalah satu-satunya yang nggak selesai itu penilaian. Jadi selain item penilaian banyak, itu juga jumlah siswa di tiap kelas itu terlalu banyak. Ada yang 43, jadi minimal itu 38. Mungkin ada yang bisa di-share dari
Bapak Ibu yang ada di studio untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Agung yang ada di Surabaya. Dan dari pertanyaan Pak Agung yang... Ya, langsung ada telepon selanjutnya. Halo? Oke, dijawab dulu ya. Pak Agung tadi ternyata adalah seorang pendamping K13 dan beliau menemukan di lapangan tersebut bahwa item penilaian yang begitu banyak ternyata kurang berjalan efektif Ibu di lapangan. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa untuk kasus seperti ini? Dan itu bukan hanya Pak Agung barangkali yang menemukan hal yang sama, yang mengeluhkan maksud saya, yang mengeluhkan. Pertama yang saya lihat itu karena itu belum terbiasa. Ada yang mengatakan misalnya menilainya kok seperti anak TK karena harus menilai deskriptif begitu satu-satu. Itu kan karena menganggap itu sesuatu yang tadinya tidak biasa menulis, guru itu menulis, maksud saya itu menulis menilai kemudian ditulis gitu ya. Esai itu sekarang menjadi punya beban itu. Sebetulnya kita kan sudah berhitung berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menulis itu. Seharusnya nggak masalah karena jumlah jam mengajar ditambah apa itu namanya pekerjaan tambahan menulis nilai tadi itu kalau jumlah-jumlah masih cukup sesuai dengan jumlah jam kerja guru. Oh, jadi instrumen penilaian itu benar-benar sudah disesuaikan dengan volume ya? Sebetulnya. Ini kan menjadi kurang biasa saja. Karena itu mungkin ya harus menganggapnya itu nilainya ceritanya harus panjang. Kan tidak harus panjang-panjang. Kalau misalnya itu apa itu namanya tidak ada sesuatu yang istimewa ya tidak perlu panjang. Itu hanya soal kebiasaan saja. Tetapi apapun, saya kira itu perlu didiskusikan. Jadi bagaimana menstandarkan cara melakukan penilaian yang otentik tadi itu mungkin perlu didiskusikan terus-terusan supaya guru menjadi terbiasa. Forum komunikasi memang sangat diperlukan untuk hal ini. Nah, ya. Pak Yazidi, ini tadi Pak Agung juga menyebutkan satu kata penurunan sebenarnya pada waktu implementasi. Penurunan karena yaitu tadi kendalanya adalah terlalu banyak format penilaian yang harus diisi. Nah, Pak Yazidi sendiri menanggapi hal tersebut, ungkapan penurunan, bagaimana ini Pak? Setuju ke Anda? Yang sudah bersentuhan langsung dengan pendidikan menengah ini ya? Ada satu kata kunci yang tadi disampaikan oleh Bu Tuti berkenaan dengan penilaian ini adalah belum terbiasa. Penilaian selama ini dilakukan oleh ibu bapak guru di akhir semester. Sekali yang sifatnya itu lebih pada penilaian kompetensi knowledge, pengetahuan yang berupa angka, matematik 9, 6, biologi. Sementara perubahan sebutlah radikal yang diminta oleh kurikulum 2013 di aspek penilaian ini, di samping penilaian aspek atau kompetensi pengetahuan, harus ada juga penilaian untuk kompetensi sikap dan keterampilan. Nah, ini perubahan yang saya sebut radikal di aspek penilaian yang dituntut oleh kurikulum 2013. Bagi saya, penilaian itu harus dilakukan dalam keseharian. Nah, ini yang karena belum biasa di tahap-tahap awal dirasakan sebagai beban yang mungkin sangat berat. Sangat berat. Bukan lagi cukup berat, tapi mungkin sangat berat. Tapi itu by time, dengan waktu yang berlalu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan saya yakin, ibu bapak guru akan menikmati penilaian itu terhadap peserta didik, siswa-siswinya. Setiap hari dia melakukan pengamatan. Dan sebenarnya kenikmatan tersendiri. Pulang di rumah, ibu bapak guru mencoba untuk mereview kembali apa yang sehari tadi terjadi di kelas untuk mengingat kembali siswa-siswinya. Jadi nanti biar tidak ada guru yang makan gaji buta ini Pak ya, harus itu semuanya. Iya, usulannya ditahan dulu Ibu, saya nggak telepon dulu, durasinya sangat mepet ini. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Saya Bu Dia dari Blitar. Bu Iza dari? Bu Dia. Bu Dia? Dia.
dari Blitar. Blitar, silakan. Iya. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di studio. Saya seorang guru dulu di SMK. Guru di SMK. Saya pegang mata diklat kewirausahaan. Kemudian saya kebetulan terpilih menjadi IN untuk memberikan ke guru sasaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang ternyata beda kan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di tahun ini saya dimutasi di SMA. Di SMA yang pegang mata diklat prakarya dan kewirausahaan. Baik, yang mau saya tanyakan ke depan itu bagaimana? Karena kemarin saya ada wacana saya diminta untuk ikut sertifikasi ulang gitu. Karena katanya tidak sesuai, nggak linear begitu. Nah, yang saya tanyakan siapa yang berhak mengampu mata diklat prakarya dan kewirausahaan itu Bapak Ibu? Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dia yang ada di Blitar. Ini adalah tentang peralihan dari guru sasaran di SMK kemudian beralih ke SMA. Nah, wacananya ke depan nanti kalau misalnya ada sertifikasi atau hal-hal yang bersifat dengan tunjangan-tunjangan tersebut yang akan jauh lebih berhak, yang di mana ini yang dipakai, apakah SMK-nya atau SMA-nya? Silakan Ibu. Mbak Yazidi. Mau Pak Yazidi dulu. Sertifikasi untuk peralihan-peralihan seperti ini itu dibuka peluang untuk seorang guru mengikuti sertifikasi yang kedua sesuai dengan mata pelajaran yang baru sekarang yang diambil. Dengan catatan apa-apa yang sudah dilakukan dahulu sebelum sertifikasi yang kedua ini keluar itu tetap masih bisa diperhitungkan. Bisa ikut yang... Ya, bisa dihitung semuanya. Terlepas beliau dulu ngajar di SMK, kemudian pindah ke SMA, semuanya dihargai. Jadi meskipun tidak linear dari SMK ke SMA, tetap dihargai semuanya, tetap dihitung? Sembari menunggu sertifikasi yang kedua, sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Nah, Ibu Tuti tadi saya potong, silakan dilanjutkan kembali. Saya jadi lupa Mbak. Jadi soal menilai, ada guru yang bahkan memberikan usulan seperti ini. Mengapa sekarang kita tidak menggunakan buku penghubung? Sebetulnya buku penghubung itu adalah sama persis dengan penilaian yang otentik tadi. Menilai sikap, menilai perilaku. Karena apa? Betul. Buku penghubung itu kan dibaca oleh orang tua. Isinya juga deskripsi sama persis. Jadi bahkan mereka itu lebih, artinya ingin memberikan lebih. Tidak hanya sekedar menilai kemudian disimpan di sekolah, bahkan dia ingin menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, ini adalah usulan yang sangat bagus. Saya menjawabnya sebetulnya itu adalah inovasi dari sekolah masing-masing. Karena kan buku penghubung tidak wajib untuk ada, tetapi bahwa nilai itu adalah cara berkomunikasi guru dengan orang tua siswa. Menilai otentik itu adalah bagian dari cara komunikasi guru dengan siswanya, dengan orang tua siswa. Karena orang tua siswa itu harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah. Sehingga kita bisa antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu kan sesuatu yang sangat positif. Jadi mohon jangan segan-segan gitu. Menilai, karena apa? Kita lebih baik tahu sebelumnya daripada sudah kejadian yang tidak kita inginkan, nggak termonitor. Dengan adanya penilaian otentik otomatis termonitor. Lebih baik mencegah daripada mengobati pastinya begitu. Nah, kalau Prof masih ingat dulu ada beberapa seorang penelpon yang mengeluhkan ada guru SMA yang melakukan penilaian otentik, tapi caranya beda ini Bu, tidak melakukan pengamatan, tapi hanya memberi tugas, kemudian si anak ditinggal, diambil nilainya, beri tugas lagi, nilai lagi. Kalau Pak Yazidi menanggapinya seperti apa? Iya, ini ada anggapan yang berkembang di masyarakat. Dengan kurikulum 2013 atas nama menggugah partisipasi aktif dari peserta didik, seorang guru itu hanya memberikan tugas, habis itu kemudian ditinggal, dinilai, habis itu di bagian akhir dilakukan penilaian.
sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Dan begitu juga kesiapan mental dari orang tua peserta didik itu juga dalam tanda petik dituntut. Kalau dengan kurikulum 2013 peserta didik menjadi lebih sibuk, itu harap dimaklumi karena kurikulum 2013 ini menuntut partisipasi aktif yang lebih dari peserta didik. Ada satu metode belajar yang ini nanti akan menjadi konsekuensi dari implementasi kurikulum 2013. Bisa jadi nanti yang terjadi dalam kelas, dalam proses belajar mengajar, itu bisa terbalik. Maksud saya, tugas rumah itu tidak diberikan setelah pelajaran seperti yang sekarang ini terjadi. Setelah pelajaran satu tema tertentu, terus kemudian dikasih tugas. Biasanya begitu. Tapi bisa dibalik. Tugas itu, PR, diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik. Sebelum materi diajarkan. Diberi tugas untuk searching di sumber-sumber pengetahuan yang bisa diambil dari mana saja pada zaman sekarang ini. Disertai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang nanti harus dijawab pada saat materi itu dibahas di sekolah. Bersama-sama dengan peserta didik dalam sebuah diskusi untuk menjawab pertama pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah diberikan di awal. Ini sebuah model pembelajaran yang mungkin nanti akan terjadi dengan sendiri karena kreativitas seorang guru. Inilah saatnya seorang guru dituntut untuk menjadi benar-benar seorang fasilitator yang baik. Bukan kemudian memberikan tugas habis itu ditinggal ke ruang guru mengerjakan yang lain, kemudian siswa bekerja aktif sendiri begitu. Kemudian di akhir pelajaran datang lagi itu. Udah selesai belum gitu. Bukan begitu. Itu fasilitator yang terus duduk di kelas mengamati perkembangan dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah diberikan di bagian depan. Jadi dengan proses belajar mengajar yang dituntut di kurikulum 2013, siswa akan menjadi lebih aktif. Itulah yang kita harapkan, pandai bertanya, mengemukakan pendapat. Dan tadi disinggung Bu Tuti, ada juga konsekuensi kedua yang mungkin tadi timbul dalam proses belajar mengajar sesuai tuntutan kurikulum 2013. Siswa itu nanti akan lebih senang belajar dengan kawan-kawannya sendiri. Nah, itu dia. Ditahan dulu Bapak. Harus bisa mengarahkan siswa untuk lebih aktif belajar dengan kelompoknya sendiri. Seperti apa caranya? Nanti kita bahas. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa, jangan kemana-mana. Sebuah cara unik untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sekelompok pemuda dari berbagai latar belakang profesi ini datang diam-diam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Membangun rumah layak huni untuk fakir miskin, lengkap dengan furniture, gratis tanpa biaya. Memberikan kejutan dan bahagia pada kaum duafa yang menerimanya. Siapa mereka? Saksikan dalam Dibalik Sebuah Nama. Yuk ikutan lomba foto selfie JTV. Pilih kategori yang kamu mau. Kategori 1, foto grup selfie sejumlah 13 orang. 2, foto dengan kue ulang tahun dan dandan yang heboh. 3, foto selfie ekstrim dengan baju biru tua atau orange. Upload foto kamu di Twitter JTV dengan hashtag 13 pol-polan. Pemenang bakal diundang dalam program Gemes 3-5 November dan dapatkan hadiah menarik dari JTV. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di segmen terakhir Klinik Konsultasi Pembelajaran Kurikulum 2013. Sebelum ke closing statement dari para tamu, saya mau ke Prof Muklas dulu. Untuk masalah penilaian yang tadi sangat seru untuk dibicarakan, mungkin ada tambahan yang mau diberikan kepada pemirsa, silakan. Iya, kan bagus ya Pak Agung tadi sebagai pendamping menyampaikan di sini supaya dengan orang banyak gitu ya. Izinkan saya memberikan catatan dua hal ya. Yang pertama, mohon penilaian itu bukan dipahami sebagai memberikan angka apa tangan di CV, enggak. Penilaian itu adalah utamanya dia sudah paham ini, belum paham itu, sehingga berikutnya diperbaiki. Jadi kalau dia belum bisa penjumlahan, jangan ke perkalian. Ditindaklanjuti dulu. Jadi ini sebenarnya untuk kan tidak itu feedback kepada guru. Ini yang sudah bisa, ini yang belum. Dengan perbaikan berikutnya itulah formatif. Jadi penilaian sehari-hari itu formatif, bukan sumatif lah ya. Jadi belum paham apa bedanya formatif dengan sumatif.
Yang kedua yang perlu dipahami teman-teman itu gampang kok. Jadi kalau kita menggunakan pola pengetahuan formatif, tidak semuanya akan dalam sehari. Jadi apakah katakanlah aspek sosialisasi tiap hari dilihat? Enggak. Mungkin hari ini melihat 3 orang itu, besok 3 orang itu gitu loh. Tidak setiap jam melihat orang 30 itu, enggak. Kita kan guru pengalaman lah itu. Jadi katakanlah siapa yang sikapnya bagus itu kan kelihatan itu. Tidak perlu masing-masing kan kelihatan kan. Oh, sikap teman bagus itu, tapi sikap pada sebelum bagus yang itu perbaiki cara isinya, ini dengan temannya diperbaiki. Itulah yang jadi memang tidak harus semuanya setiap saat semua anak dinilai bareng-bareng. Secara massal gitu jelas nggak bisa ya Prof ya. Jadi harus bertahap dulu. Ya artinya hari ini mungkin 4 orang itu, 5 orang itu, besok itu seminggu itu kan nggak lama kan. Betul. Ya, kan. Apalagi jam pelajarannya kan terus ketemu setiap hari ya Prof ya, pasti bisa lah. Gak usah terlalu risau lah. Betul sekali. Jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Nah ini kalimat sakti dari Prof Muklas ya. Aja lah, bisa kok udah guru bertahun laku bisa. Baik, Bu Tuti sebagai pamungkas dari seluruh diskusi ini, monggo silakan singkat saja. Jadi ini adalah suatu model pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi siswanya yang harus aktif. Dan ini adalah jawaban dari persoalan yang seringkali kita mendapat nilai buruk dibandingkan dengan negara-negara lain melalui katakan evaluasi TIMSS misalnya. Itu sudah dikaji oleh World Bank. Kebetulan kemarin 2 hari yang lalu saya ikut di dalam diskusi di Bali, itu di World Bank sudah melakukan kajian itu. Jadi sebetulnya ini adalah jawaban dari mengapa kita itu berada di level yang bawah. Karena TIMSS itu melihat bukan hanya hasilnya, tapi proses pembelajarannya. Dan ternyata kurikulum 2013 ini jawabannya. Student center ya Betul. Bu ya? Itu yang harus dipahami oleh guru. Dan artinya guru itu harus menjadi fasilitator yang baik. Betul sekali. Bukan hanya tidak boleh pasif justru, karena dia adalah fasilitator. Betul sekali. Terakhir Pak Yazidi silakan. Tunggulah 3 tahun ke depan. Apa itu yang ditunggu? Indonesia akan memiliki anak-anak muda yang luar biasa. Luar biasa. Paling cepat 3 tahun dari sekarang, perguruan tinggi harus siap menerima kehadiran anak-anak dengan tingkat kekritisan yang luar biasa. Adalah mereka yang sekarang kelas 1. Kemudian 6 tahun lagi, mereka yang kelas 1 SMP sekarang. Lebih jauh lagi, ditambah 6 tahun lagi nanti. Yang mulai mereka sudah mengikuti kurikulum 2013 sejak kelas 1 SD. 10 tahun ke depan, ini akan menjadi anak-anak muda yang akan membawa Indonesia yang luar hebat biasa. di masa yang akan datang. Yang penting komitmen dari seluruh pihak harus benar-benar kuat. Nah pemirsa, memang ada seorang bijak yang berkata, data itu mahal, tapi akan jauh lebih mahal apabila kita membangun tanpa data. Jadi kami harapkan semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa benar-benar memberikan inspirasi dan juga motivasi. Maksudnya membangun lebih mahal tanpa data itu risikonya? Resikonya pastinya lebih mahal Bapak, bukan nominalnya. Dan akhir kata saya Rahma Dewi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengingatkan Anda untuk terus melihat dan juga menyaksikan klinik dan konsultasi pembelajaran kurikulum 2013 minggu depan dengan tema pendampingan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh di atas